Gimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kita belajar lagi mengenai IPA kelas 7. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai perubahan iklim dan pemanasan global. Masih bersama dengan Amelia Sain. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang perubahan iklim dan pemanasan global, simaklah video berikut ini. Dewasa ini banyak fenomena ekstrim yang terjadi di seluruh dunia. Misalnya perubahan iklim, peningkatan curah hujan, dan peningkatan frekuensi bencana. Hal ini kemungkinan disebabkan karena adanya pemanasan global. Tahukah kalian apa itu pemanasan global? Perubahan iklim adalah perubahan pola cuaca dalam jangka panjang di suatu wilayah. Perubahan iklim dalam jangka panjang mempengaruhi suhu udara hingga perubahan cuaca. Misalnya, peningkatan frekuensi curah hujan ataupun frekuensi bencana. Pemanasan global adalah peristiwa meningkatnya suhu rata-rata pada lapisan atmosfer dan permukaan bumi. Hal tersebut terjadi akibat meningkatnya emisi gas rumah kaca seperti CO2, CH4, N2O, dan HFCS di atmosfer. Emisi ini terutama dihasilkan dari proses pembakaran bahan bakar fosil atau minyak bumi dan batu bara, serta pembakaran hutan. Gejala pemanasan global dapat dirasakan dan diamati. Yang pertama, perubahan cuaca ekstrim, yaitu hujan deras yang kadang-kadang disertai es atau angin. Kedua, kekeringan di daerah tropis yang semakin meningkat, pencairan salju atau gletser yang semakin meningkat pula. Tiga, munculnya berbagai macam badai dan gelombang panas yang lebih sering terjadi. Selain menyebabkan perubahan frekuensi cuaca ekstrim, pemanasan global mempunyai dampak lain terhadap lingkungan dan kehidupan manusia. Misalnya mengancam kerusakan terumbu karang. Dampak pemanasan global. Beberapa dampak pemanasan global baik dari segi lingkungan maupun kehidupan manusia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mencairnya lapisan es di kutub utara dan selatan. Peristiwa ini mengakibatkan naiknya permukaan air laut secara global, sehingga mengakibatkan sejumlah pulau-pulau kecil menjadi tenggelam. Dampak yang kedua adalah meningkatnya intensitas fenomena cuaca yang ekstrim. Perubahan iklim menyebabkan musim sulit diprediksi. Dampak yang ketiga, punahnya berbagai jenis fauna. Flora dan fauna memiliki batas toleransi terhadap suhu, kelembapan, kadar air, dan sumber makanan. Dampak yang keempat, mengancam kerusakan terumbu karang di kawasan segitiga terumbu karang yang ada di 6 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Kepulauan Salomon, Papua Nugini, Timur Leste, dan Filipina. Usaha untuk menanggulangi pemanasan global. Usaha yang pertama, menggunakan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan batu bara, gasolin, kayu, dan bahan bakar organik lainnya.
Kedua, meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan. Yang ketiga, mengurangi deforestasi atau penggundulan hutan. Usaha penanggulangan pemanasan global yang keempat adalah mengurangi penggunaan produk-produk yang mengandung CFC dengan menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. Yang kelima, mendukung dan turut serta pada kegiatan penghijauan. Selanjutnya kita bahas efek rumah kaca. Efek rumah kaca diakibatkan karena tingginya kadar karbon dioksida atau CO2 yang berada di atmosfer. Gas ini dapat ditemukan dari hasil pembakaran fosil dan sampah, kebakaran hutan, asap kendaraan bermotor, dan asap dari cerobong pabrik. Bila kadar CO2 di atmosfer meningkat, gas CO2 akan naik ke atmosfer dan menghalangi pemantulan panas dari bumi, sehingga menyebabkan sinar matahari yang masuk ke bumi tidak bisa dipantulkan kembali keluar angkasa. Sebagian panas terperangkap di atmosfer bumi. Akibat menumpuknya gas yang menyebabkan efek rumah kaca yaitu diantaranya uap air, karbon dioksida, CFC, sulfur dioksida, dan metana yang menjadi perangkap gelombang radiasi ini. Gas-gas ini menyerap dan memantulkan kembali radiasi gelombang yang dipancarkan ke bumi. Dan akibatnya panas tersebut akan tersimpan di permukaan atmosfer bumi. Hal tersebut yang menyebabkan suhu di permukaan bumi cenderung bertambah naik, sehingga es di kutub utara maupun kutub selatan mencair dan menyebabkan permukaan air laut naik. Hal ini menyebabkan daratan rendah di sekitar pantai akan tenggelam. Keadaan ini terjadi terus-menerus sehingga mengakibatkan suhu rata-rata tahunan bumi terus meningkat. Efek rumah kaca pada awalnya mempunyai dampak positif terhadap bumi, yaitu bagian bumi yang tidak terkena sinar matahari akan menjadi sangat dingin, yaitu dengan suhu min 18 derajat Celcius. Namun, hal ini akan menjadi berdampak negatif terhadap bumi ketika era kehidupan manusia memasuki era industrialisasi dan teknologi yang semakin maju. Misalnya, semakin banyaknya yang menggunakan kendaraan bermotor, parfum, AC, peningkatan pembakaran batu bara, minyak bumi, dan gas alam yang semakin menyebabkan meningkatnya gas karbon dioksida dan CFC di atmosfer. Di akhir video pembelajaran ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan isi video tadi. Ini adalah pertanyaan yang harus kalian kerjakan.